Innal habibal mustafa durafati wa duwafa. Rahasia Al-Fatihah ada di ayat kelimanya. Ini yang mau saya sampaikan, ini hadis qudsi di sini. Ya. Ayat kelima, yuk kalau kita hitung dari bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya bacakan hadis qudsinya, ini yang mengiringi ayat ini saat diturunkan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari riwayat sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, qala Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, qala Allah azza wa jalla, kata Nabi, saya mendengar Allah menyampaikan di hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina abdi, saya bagi salat kepada dua bagian antara aku dengan hambaku, wali abdi ma sa'al, dan kalau hambaku benar menunaikan tugasnya, maka aku akan kabulkan apapun yang ia minta pada saat itu. Nah, ketika menyebut kalimat salat, ternyata yang disebut Al-Fatihah. Idza qala al-'abdu, jika seorang hamba benar membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, maka Allah akan menjawab, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku sekarang. Idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, jika seorang hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, asna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku sekarang. Idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hamba membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi, maka Allah langsung menjawab, hambaku sedang mengagungkanku sekarang. Gini, maksud kalimat ini di pembuka yang 4 ini, kata para ahli hadis, salah satunya ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap beraktivitas rasakan kita dipersaksikan oleh Allah. Itu poinnya. Saya ulang ya. Kalau Anda ingin mendapatkan janji dari kemuliaan Al-Fatihah ini, maka rumus yang pertama, kata para pakar hadis, rasakan setiap kali kita berinteraksi, sekalipun hanya berkata itu, rasakan Allah mengawasi kita. Itu yang disebut ihsan namanya. Apa namanya? Ihsan. Itu ada di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, paling kiri sebelah atas. Hadis Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Di Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Riwayat Umar bin Khattab. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Perhatikan baik-baik. Anda jadikan, kata Nabi, ini rumus cepatnya, kalau semua hidup ingin dimudahkan oleh Allah, semua ingin dibuka kebaikannya, maka pertama jadikan semua aktivitas kita sebagai ibadah. Itu poinnya. Yuk teman-teman yang kerja, niatkan ibadah. Kalau Anda cuma kerja aja, jangankan Anda yang belum beriman pun kerja juga. Coba cek. Anda bisnis, dia bisnis. Bisnisnya sama dengan Anda. Anda kerja, dia kerja. Kerjanya sama dengan Anda. Di kantor yang sama, jamnya sama, pekerjaannya sama. Dia belum beriman, Anda beriman. Pertanyaan saya, yang membedakan iman Anda dengan dia yang belum beriman apa? Maka kata Nabi, mesti ada bedanya. Bedanya itu adalah, jadikan pekerjaan kita diniatkan ibadah. Itu poinnya. Makanya setiap pekerjaan kita itu pasti melekat doa di dalamnya. Untuk menjadikan pekerjaan jadi ibadah. Silahkan cek. Cuma dalam Islam ya, dan kita hormati yang lain. Oke, jangan mencelanya apapun, kita hormati, tapi kita yakini untuk menunjukkan Islam itu agama yang benar. Cuma dalam Islam yang seluruh aktivitasnya bersanding dengan doa. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Coba lihat. Bangun tidur kita ada doanya enggak? Ada. Cek. Yang lain tidak. Bangun tidur kita ada doa. Makan ada doanya? Ada. Minum? Ada. Berpakaian? Ada. Bahkan maaf ya, urusan ke toilet pun ada doanya. Bahkan kakinya diatur. Masuk toilet kaki kiri, keluar kanan. Beda dengan ke masjid. Masuk masjid kaki kanan, keluar kiri. Doa masuk keluar beda. Tuh, bekerja ada doanya. Even kita tidak tahu doanya pun, kata Nabi cukupkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak diiringkan kalimat Allah di dalamnya, minimal Bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat Bismillah. Minum Bismillah, makan Bismillah, ya bekerja Bismillah. Itu kalau kita nggak ungkapkan itu mohon maaf, nilai ibadahnya hilang. Ya. Nah, apa manfaat menjadikan aktivitasnya ibadah?
Di antara manfaatnya, kalau kita menjadikan itu ibadah dan kita merasa disertai, diawasi oleh Allah, maka mustahil Anda akan mengerjakan yang buruk dalam hidup. Mustahil. Ini ada minuman ditawarkan pada Anda. Dan Anda merasa saat akan minum ini, Allah mengawasi kita. Maka mustahil Anda akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Mustahil. Demi Allah saya katakan. Gak akan pernah Anda minum minuman yang dilarang, bahkan mengucapkan kalimat bismillah. Udah minum aja dulu whiskinya pakai bismillah biar dosanya kurang dikit. Gak bisa. Mustahil. Gak akan Anda sentuh. Pekerjaan juga begitu. Ya, kaki, tangan, teman-teman yang tugas di dewan, gak akan nyusun anggaran macam-macam. Kenapa? Karena merasa Allah lihat. Gak mungkin Anda tanda tangan sesuatu, sementara Anda merasa disaksikan Allah. Dan Anda tanda tangan pada yang buruk, mustahil. Oh tapi kan fee-nya besar nih proyeknya. Allah menyaksikan kita. Atau saya istikharah dulu deh biar benar. Jelas ya? Nah, kalau kita merasa disaksikan Allah, kemudian kita berada di track yang benar untuk mengerjakan kebaikan. Jadi dari mulai kepala sampai kaki itu semua baik. Melihat baik, karena takut begitu melihat yang salah Allah lihat nih, malu. Mendengar baik, melangkah baik. Ketika kebaikan ini dijaga, maka terbukalah semua pintu kebaikan. Ini maksudnya. Maka ketika Anda jadikan ibadah, maka perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu, ketika hamba sampai pada kalimat iyyaka na'budu. Ya Allah, kepadamu saja, untukmu saja. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kami beribadah. Maksudnya kami jadikan semua aktivitas kami sebagai ibadah hanya kepadamu saja. Salat kami hanya untukmu. Puasa kami hanya untukmu. Bekerja pun kami niatkan mendapat ridhamu. Tidur pun kami niatkan mendapat ridhamu. Makanya sebelum tidur kita ada doanya. Kan? Jika Anda benar mengucapkan kalimat ini, iyyaka na'budu, dan kita praktekkan dalam hidup, perhatikan. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya seorang hamba yang pasti punya persoalan dan butuh pertolonganmu. Kalaupun saya punya masalah, pasti saya hanya akan minta kepadamu. Lihat jawabannya. Hadza baini wa baina abdi. Langsung dijawab oleh Allah tuntas. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi. Kalau hambaku benar komitmen dengan perkataannya, mengerjakan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku, masalah apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Hadis qudsi. Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan.